Renata benar-benar tidak percaya dengan apa yang tengah ia lihat saat ini. Kamarnya benar-benar berantakan. Pakaian Aksa dan Hana tergeletak di mana-mana. Apa itu artinya, Aksa dan Hana? Renata berjalan menghampiri Hana. Renata menatap tajam wanita itu, lalu melayangkan tamparan keras di pipi kanan Hana. Plak, apa maksudnya semua ini, Hana? Kenapa kamu berada di kamar saya dan suami saya? Tanya Renata, marah. Saya tidak bermaksud, Hicks. Nyonya, tetapi, Tuan apa? Tuan ia yang memaksa, Hicks, saya, Nyonya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, lirih Hana terisak sembari menundukkan kepalanya. Jangan bohong kamu, saya tidak berbohong, Hicks, Nyonya. Renata menatap Hana yang menangis di depannya. Wanita itu tampak begitu menderita di mata Renata. Apakah benar Aksa yang memaksanya? Tapi, Renata kemudian melangkah mendekati Aksa. Ia lalu langsung mengguncang-guncang tubuh Aksa agar terbangun. Bangun kamu, Mas. Renata menarik kedua tangan Aksa, hingga pria itu terduduk di atas tempat tidur. Aksa perlahan mengerjapkan kedua matanya. Setelah semua kesadarannya terkumpul, Aksa mengernyit heran saat mendapati Renata yang berdiri di sampingnya dan menatapnya dengan tajam. Apa maksudnya semua ini, Mas? Tanya Renata agak meninggikan suaranya. Apa maksud kamu? Kenapa kamu tiba-tiba? Aksa tidak melanjutkan ucapannya ketika ia mulai menyadari sesuatu. Aksa kemudian menoleh ke arah Hana yang tengah duduk di sampingnya dengan tubuh yang ditutupi oleh selimut sampai sebatas leher. Kenapa kamu ada di sini, Hana? Berani sekali kamu, tegur Aksa menatap Hana dengan tajam. Kamu yang berani, Mas. Berani hianatin aku, sentak Renata. Maksud kamu apa? Tanya Aksa bingung. Kamu memperkosa Hana saat aku tidak ada di rumah, Mas. Kamu udah hianatin aku. Aksa membelalakkan kedua matanya. Apa? Memperkosa Hana? Bahkan, Aksa saja tidak menyukai wanita itu. Bagaimana mungkin Renata tiba-tiba menuduhnya seperti itu? Apa maksud kamu, Renata? Aku tidak. Tuan, lirih Hana mulai melancarkan aksinya kembali. Aksa menoleh pada Hana. Pria itu langsung terkejut ketika melihat pakaiannya dan Hana berserakan di lantai. Beraninya kamu menjambaku, dasar jalang murahan. Aksa langsung mencekik leher Hana, membuat nafas wanita itu tersengal-sengal. Mas, cukup, jangan sakiti Hana, bentak Renata sembari menarik tangan Aksa yang mencekik leher Hana. Hana, sebaiknya kamu keluar dari kamar ini. Kamu perlu membersihkan diri kamu. Nanti saya akan berbicara lagi sama kamu, ujar Renata menatap Hana dengan datar. Iya, Nyonya. Hana bangkit dari ranjang dan pura-pura meringis kesakitan agar Renata semakin percaya atas apa yang Aksa lakukan padanya. Setelah Hana pergi dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya, Renata dan Aksa langsung mendapati sebuah noda berwarna di kasur yang tadi ditempati oleh Hana. Mas, lirih Renata menatap Aksa dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Dadanya semakin terasa sakit saat melihat semua itu. Sayang, semua ini tidak benar. Hana menjebak kita, sayang. Dia berbohong padamu. Dia sepertinya sengaja melakukan semua ini, ujar Aksa hendak meraih tangan Renata. Namun, dengan cepat Renata menepisnya. Aku gak masalah, jika kamu menyakitiku secara fisik, membunuhku sekalipun, aku tidak masalah. Aku Mas, mau kamu menamparku, memukulku, bahkan masih bisa bertahan. Tapi kalau kamu mengkhianatiku dengan cara seperti ini, aku gak bisa, Mas. Aku gak terima. Aku gak rela kalau suami aku melakukan perbuatan keji pada wanita lain. Aku sakit melihat semua ini, Mas. Renata berusaha menahan air mata yang hendak keluar dari kedua pelupuk matanya. Namun, nyatanya semua itu tidak berhasil. Air mata itu tetap merembes keluar mengenai kedua pipinya. Sayang, aku sakit melihat semua ini, Mas. Apa kamu tahu? Aku lelah dengan semua sikap kamu, Mas. Kamu sudah melewati batas, lirih Renata. Hatinya sakit, bersamaan dengan air mata yang semakin keluar. Dengan begitu derasnya dari kedua matanya. Jika kamu memang sudah bosan bersamaku, maka kamu bisa mengatakannya secara langsung padaku. Tidak perlu melakukan hal yang menyakitkan seperti ini, Mas. Kalau kamu memang menginginkan Hana, kamu bisa bicara padaku baik-baik tanpa harus melakukan semua ini. Aku sakit melihat semua ini. Mas, aku gak kuat lagi. Aksa terdiam melihat Renata yang menangis di depannya. Hatinya teriris ketika melihat istrinya.
Menangis seperti itu. Aksa tidak bisa melihat Renata menangis seperti itu. Tidak bisa. Aku pergi, Mas. Renata berbalik, hendak melenggang pergi dari kamar itu. Namun, dengan cepat Aksa beranjak dari tempat tidur dan langsung memeluk tubuh Renata dari belakang. Grab. Renata semakin memejamkan kedua matanya. Hatinya semakin terasa sakit saat mengingat apa yang telah Aksa perbuat di belakangnya. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku mengatakan yang sebenarnya. Ujar Aksa cepat. Aku gak bisa bertahan sama kamu lagi, Mas. Sebaiknya, kita berpisah saja. Apa maksud kamu? Aku ingin Cukup, Renata. Aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Potong Aksa menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kata cerai tidak pernah terlintas sedikit pun di pikirannya. Aku mohon, Mas. Lagi pula, untuk apa aku bertahan jika kamu terus menyakitiku seperti ini? Hati aku bukan batu, yang akan tetap kuat walau beberapa kali pun dipukul. Hati aku sakit, Mas. Aku mohon, lepaskan aku. Renata sebenarnya tidak kuat mengatakan semua itu. Hatinya benar-benar merasa sesak dan sakit. Renata sebenarnya tidak siap untuk kehilangan Aksa, tapi keadaanlah yang memaksa. Sayang, ceraikan aku, Mas. Aku mohon sama kamu, Renata. Aksa mengangkat tangan kanannya, hendak melayangkan tamparan pada wajah Renata. Apa, Mas? Kamu mau nampar aku? Tampar Mas, tampar saja. Lagi pula, kamu kan sudah biasa melakukan hal itu. Renata menatap Aksa dengan nyalang, tapi kedua matanya masih tetap mengeluarkan air mata. Aksa menghela nafasnya kuat-kuat, lalu menghembuskannya secara perlahan. Tidak, dia harus bisa menahan emosinya. Dia tidak mau kalau sampai masalahnya semakin runyam. Aku tidak akan pernah menceraikanmu. Kamu hanya milikku, sayang. Tegas Aksa. Aksa kemudian menangkup wajah Renata, mencecahkan sebuah ciuman lembut di kening wanita itu. Setelah itu, ia pun melangkah pergi keluar dari dalam kamar. Tak lupa, ia juga menutup pintunya dan langsung menguncinya. Dia hanya takut Renata kabur. Mengingat wanita itu ingin sekali berpisah darinya, karena kesalahpahaman yang diciptakan oleh Hana.